Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Semoga sahabat JP Channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Baik sahabat Jejak Profesor, di video kali ini kita akan sampaikan regulasi sertifikasi dosen di tahun 2025. Kita mulai dari syarat mendapatkan sertifikasi dosen. Di syarat mendapatkan sertifikasi dosen, para peserta sertifikasi dosen sudah harus memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian sudah memperoleh jabatan fungsional, minimal asisten ahli, Kemudian terhitung mulai tanggalnya 2 tahun, jadi setelah menerima SK terakhir, itu setelah 2 tahun bisa mendapatkan sertifikasi dosen. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi BKD 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut. Jadi agar mendapatkan sertifikasi dosen, para dosen harus memperhatikan pemenuhan BKD 4 semester. Jadi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang. Kemudian sudah memperoleh sertifikasi pelatihan AA atau pekerti salah satu, dan syarat mendapatkan sertifikasi dosen yang terbaru ini adalah karya ilmiah, jadi melaporkan atau melampirkan karya ilmiah, tidak harus sebagai penulis pertama, bisa sebagai corresponding author atau sebagai penulis kedua, itu karya ilmiah yang paling berkontribusi bagi pengusul, bisa disampaikan karya ilmiah, bisa di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau jurnal internasional. Kemudian dosen berhak mendapatkan tunjangan Serdos jika sudah memiliki jabatan akademik. Ini sudah memiliki jabatan akademik mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Jadi minimal setelah 2 tahun mendapatkan jabatan akademik yang pertama, kalau pengangkatan pertamanya ke AA berarti setelah 2 tahun dari PMT, Kemudian untuk kalau pengangkatan pertamanya ke lektor langsung dari jasa doktor langsung mengajukan pengangkatan pertama ke lektor, berarti setelah 2 tahun dari SK terakhir lektor akan mendapatkan atau berhak untuk mendapatkan tunjangan Serdos. Demikian juga untuk kalau yang sudah memperoleh berarti lektor kepala dan profesor. Dan dosen yang mendapatkan penugasan sebagai pimpinan. Kalau untuk dosen biasa, kalau biasa disingkat di Sister itu DS, sedangkan dosen yang mendapatkan penugasan sebagai pimpinan sampai tingkat jurusan itu DT, dosen dengan tugas tambahan. Kalau untuk dosen yang tidak mendapatkan penugasan sebagai pimpinan sampai tingkat jurusan atau yang biasa dikenal dosen biasa ini, berarti melaksanakan tridharma harus memenuhi minimal 12 sampai 16. Jadi 12 sampai 16, tidak boleh kurang dari 12 dan juga tidak boleh melebihi dari 16. Kalau melebihi 16 berarti bisa kita tulis sebagai beban lebih. Sedangkan agar dosen struktural bisa fokus kepada tugas-tugas tambahan atau tugas strukturalnya, maka untuk memperoleh tunjangan Serdos minimal 3 SKS saja, dan 3 SKS itu di bagian pengajaran, di bagian pendidikan atau di bagian pengajaran. Sedangkan penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang bisa kosong, bisa kosong. Jadi tidak harus dalam setiap semester itu ada unsur penelitian, ada unsur pengabdian masyarakat, atau ada unsur penunjang, tidak harus kalau tugas struktural itu sehingga bisa lebih fokus kepada tugas-tugas tambahannya.
Adapun untuk kewajiban khusus selama 3 tahun yaitu harus tetap terpenuhi ya, sesuai dengan jabatan akademik yang terakhir. Dan persyaratan tunjangan Serdos ya, memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional, memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian melaksanakan Tridharma. Nah, ini untuk yang dosen biasa DS ya, sepadan dengan jumlah SKS 12 sampai 16 SKS pada setiap semester. Jadi semuanya harus ada. Selain 12 sampai dengan 16 SKS, jadi semua unsurnya harus ada ya. Ya, tidak boleh ada yang kosong ya. Pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, unsur penunjang. Jadi meskipun penelitiannya kita mendapatkan poin 0,5 atau 1 SKS, itu tidak masalah. Yang penting ada nilai SKS dari penelitian ya, pengabdian masyarakat juga bisa kita sebagai narasumber atau kita menyusun artikel Abdimas yang dipublish di jurnal pengabdian masyarakat ya. Dan juga untuk penunjang, kita menjadi kepanitiaan di kampus ya, atau kita mengikuti seminar atau mengikuti kegiatan ilmiah ya, itu bisa ya, selain pengajaran yang bisa kita sampaikan ya, buku ajar dan yang lain. Itu minimal kalau DS ya berarti 12 SKS, dan semua aspeknya atau semua unsurnya harus terpenuhi. Dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain ya. Sedangkan untuk profesor ya, batas maksimal usia 70 tahun ya, jadi pensiunnya kan 70 tahun. Kemudian untuk lektor kepala, lektor dan asisten ahli 65 tahun. Jadi kalau sudah melewati ya usia tersebut ya, maka tidak mendapatkan tunjangan Serdos. Dan tunjangan Serdos bisa saja dihentikan ya, bisa saja dihentikan sementara, tapi ini untuk sementara waktu. Ada tiga klasifikasi. Kemudian yang pertama itu menduduki jabatan struktural, dan yang kedua diangkat sebagai pejabat negara. Jadi kalau dua ini ya, itu akan poin A dan poin B ini akan bisa dibayarkan kembali karena namanya sementara, akan dibayarkan kembali ketika dosen tersebut sudah aktif lagi menjadi dosen. Ya, artinya setelah diaktif menjadi dosen ya, kemudian dia melaporkan ya kinerja ya minimal 12 sampai dengan 16 SKS. Ya, kalau dia ditugaskan ya sebagai pimpinan, dia minimal 3 SKS itu. Kemudian untuk poin C, tidak memenuhi persyaratan terkait. Nah, ini yang berkaitan dengan kinerja dosen yang 12 sampai 16 SKS dia tidak terpenuhi ya untuk yang DS, ya, maka untuk poin C ini bisa dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya ya, mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat kinerja. Jadi setelah syarat kinerja yang terpenuhi, maka akan dibayarkan kembali. Tunjangan Serdos, kalau yang tadi dihentikan sementara, ini dihentikan bila tidak lagi memiliki NIDN ya. Kemudian dosen yang bersangkutan meninggal dunia yang mencapai batas usia pensiun tadi, kalau profesor 70 tahun ya, sedangkan di bawahnya 65 tahun, dan mengundurkan diri sebagai dosen atau ahli tugas. Jadi kalau yang bersangkutan ya bukan lagi sebagai dosen, kemudian berhenti dari jabatan akademik ya, maka ini juga tunjangan Serdos akan dihentikan. Atau bisa juga tunjangan Serdos itu dibatalkan. Jadi ada yang dihentikan sementara, atau juga bisa juga dibatalkan bila ada memalsukan data atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Karena di sister itu kita harus upload data, kita harus upload dokumen yang berkaitan dengan pengajaran, yang berkaitan dengan aspek unsur penelitian, pengabdian masyarakat, penunjang. Kalau ada dokumen yang kita upload itu ternyata palsu ya, data dokumennya palsu, maka bisa ya tunjangan Serdos itu akan dibatalkan. Kemudian juga ketika sertifikat pendidiknya dibatalkan, maka tunjangan Serdos juga akan dibatalkan. Melakukan kegiatan plagiat, jadi ini sebenarnya bukan hanya plagiat ya, termasuk plagiarisme, termasuk falsifikasi, termasuk fabrikasi ya.
ya itu ya, termasuk bisa juga yang berkaitan dengan pelanggaran integritas yang lain ya, seperti misalnya publikasi ganda atau double submission ya, jadi pengiriman ganda kepada, bisa juga ya termasuk pelanggaran-pelanggaran integritas akademik ya. Dan tunjangan Serdos yang dibatalkan tersebut ya wajib dikembalikan lagi ke kas negara. Ada juga evaluasi tunjangan Serdos itu dilakukan ya setiap 3 tahun. Jadi tunjangan profesi dosen dan juga tunjangan kehormatan. Di tunjangan kehormatan itu ya Bapak Ibu sekalian itu 3 kali ya. Jadi kalau kita memperoleh misalnya tunjangan profesi dosennya 3, maka kita mendapat tunjangan kehormatan 2 kali ya. 2 kali tunjangan kehormatan nilainya. Jadi kalau kita tunjangan profesinya 4 juta ya, kemudian tunjangan kehormatannya itu ya berarti 8. Jadi kalau di total semuanya bagi profesor bisa memperoleh 12 ya, 12 juta. Nah, itu baik TPD maupun tunjangan kehormatan itu dievaluasi setiap 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun ya bisa jadi akan dilakukan evaluasi. Dan dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai dosen atau profesor. Jadi kalau misalnya ada setelah dosen tersebut mendapatkan evaluasi ya, maka ketika diaktifkan kembali ya sebagai dosen atau sebagai profesor ya, maka tunjangan Serdosnya ya bisa dibayarkan kembali. Kemudian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan panduan sertifikasi dosen di tahun 2025 ya. Jadi informasinya ringan saja, informasinya santai ya, tidak terlalu berat ya. Tetapi mengenai tunjangan sertifikasi ini adalah suatu yang sangat dinanti dan juga akan memberikan kebahagiaan ya kepada para dosen ya. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian ya yang mendapatkan tunjangan Serdos ya bisa ajek ya, bisa terus memenuhi kriteria Serdos ya, seperti pemenuhan kinerja 12-16 SKS ya, dan juga bagi yang akan mendapatkan tunjangan Serdos dimudahkan semua prosesnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.